Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin ada sebuah kontroversi di atas kontroversi, walaupun kontroversinya tidak besar-besar amat, tapi ini kontroversi di atas kontroversi yang mengakibatkan kontroversi. Jadi ada orang Amerika Serikat tentu saja yang membuat film His Only Son yang menceritakan tentang kondisi Abraham ketika harus menyembelih Ishak putra tunggalnya untuk membuktikan bahwa kepatuhannya kepada Tuhan itu lebih daripada kasih sayangnya kepada anak yang paling dia sayangi sekalipun. Nah, cerita ini kemudian menjadi kontroversi karena di Indonesia ada seorang anggota dewan yang mengatakan bahwa film ini tidak cocok di Indonesia, kalau mungkin di banner, tapi kalau enggak dikasih disclaimer bahwa ini adalah kacamata orang Kristen. Sebab dalam perspektif Islam, kata beliau, yang harusnya disembelih itu adalah Ismail, bukan Ishak. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah bahwa dia memantik diskusi dan dialektika terkait dengan film yang disampaikan sepihak dalam nada Kristen, tetapi disampaikan pada penonton-penonton yang beragama Islam. Gitulah kurang lebihnya ya, kalau memang harus beredar di Indonesia. Nah, ini saya sebenarnya agak berpikir sederhana saja dalam hal ini. Maksud saya tidak akan menjadi seorang Buddhis hanya gara-gara saya nonton film Sun Gokong, dan saya tidak akan menjadi seorang Hindu ketika saya nonton Little Krishna. Bahkan cerita-cerita tentang awal mula alam semesta versi mereka, saya tidak akan mengimani hanya gara-gara saya tertarik dan sangat suka dengan dua film itu. Kan seperti itu. Dan terkait dengan film His Only Son yang menggambarkan bahwa Abraham itu menyembelih Ishak sebagai anak tunggalnya dan bukan Ismail, yang kata beliau ini akan menyesatkan umat muslim, maka ini juga harus diklarifikasi bahwa umat muslim sama sekali tidak akan menjadi sesat hanya gara-gara percaya bahwa yang disembelihnya itu adalah Ishak. Kenapa seperti itu? Karena Umar bin Khattab juga percaya bahwa yang disembelih sebenarnya adalah Ishak. Kemudian beberapa sahabat Nabi itu diantaranya adalah Jabir, kemudian Ka'ab al-Akhbar dan sebagainya, itu juga adalah orang-orang di antara sekian banyak sahabat yang percaya bahwa yang disembelihnya itu adalah Ishak, bukan Ismail. Nah, kenapa bisa seperti itu? Simak dulu videonya sampai tuntas biar kita tidak mudah menganggap sesat pihak lain. Yuk kita mulai. Satu hal yang agak mengecewakan untuk banyak penonton video ini, semoga mereka tidak kabur, itu adalah bahwa perdebatan terkait dengan siapa yang harus disembelih, apakah Ishak dan Ismail, itu adalah perdebatan yang remeh-temeh, bahkan diabaikan oleh para sejarawan terkemuka di dunia. Bahkan sebagian besar sejarawan justru menyatakan sejak awal bahwa kisah tentang Ismail dengan Ishak, tentang siapa yang mereka sembelih, itu sebenarnya adalah tidak terlalu penting. Karena apa? Karena Abraham sendiri itu adalah tokoh yang dianggap sebagai ahistoris atau tidak ada dalam sejarah, atau bahwa bukti arkeologis terkait dengan Abraham atau Ibrahim dan catatan tertulis tentang keberadaan orang yang dimaksud itu tidak pernah dikonfirmasi. Dan karena itu, maka sebagian besar sejarawan menganggap bahwa Abraham atau Ibrahim itu tidak ada. Begitulah kurang lebihnya. Lalu kenapa kisah itu ada? Bagaimana para sejarawan mengungkap masalah ini? Para sejarawan berpikir bahwa keberadaan Abraham itu atau Ibrahim itu ditulis oleh orang belakangan ketika mereka harus melegitimasi kepemilikan mereka atas tanah Levan. Jadi orang-orang Yahudi ketika berhadapan dengan bangsa lain, mereka harus mengklaim bahwa ini adalah tanah kami loh. Dari mana kamu tahu bahwa ini adalah tanah kami? Mereka kemudian mengatakan bahwa Tuhan telah bikin perjanjian dengan bapak kami atau leluhur kami yang namanya adalah Abraham atau Ibrahim, bahwa Tuhan itu bikin perjanjian dengan Abraham bahwa ini, tanah Kanaan, tanah Yerusalem, tanah Haran, tanah apa segala rupa yang ada di situ adalah milik Abraham dan milik keturunannya. Nah, begitu. Jadi ini sebenarnya adalah legitimasi teologis saja dari sekelompok orang yang ingin mendapatkan tanah itu. Kenapa harus memiliki legitimasi atas tanah itu? Karena tanah itu adalah tanah paling subur dan paling strategis di Timur Tengah. Jadi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di sekitarnya, ini tanah ini sangat subur, dan dibanding wilayah-wilayah sekitarnya ini juga adalah tanah yang paling strategis. Bayangkan saja 3 benua itu dihubungkan oleh satu tanah Levan ini, tanah orang-orang campuran ini. Nah, karena itulah maka orang-orang Yahudi bersikeras sepanjang sejarah mereka bahwa mereka menguasai tanah ini sejak zaman dulu kala. Karena bukan hanya masalah teologis, tapi masalah kebutuhan atas tanah ini. Jadi perdagangan mereka, pertanian mereka itu benar-benar akan didukung jika mereka benar-benar memiliki tanah ini, dan itu harus diklaim dalam catatan teologis. Begitulah kurang lebih pernyataan dari para sejarawan. Dan kemudian sekarang balik lagi ke pertanyaan, jadi siapa sekarang dalam hal ini yang harus disembelih? Apakah Ishak atau Ismail?
Tapi kan itu dalam catatan sejarah sudah tidak bisa dibuktikan. Ya bukan begitu juga Baraya. Jadi kalau misalkan kita melihat dalam perspektif yang lebih luas, ada juga beberapa sejarawan yang mengatakan bahwa ketiadaan bukti arkeologis tentang Abraham atau Ibrahim dan ketiadaan catatan tertulis tentang sosok yang dimaksud itu bukan berarti sosok itu tidak ada. Mungkin saja sosok itu memang benar-benar ada dengan catatan yang memang detail pada beberapa bagian dan nampaknya konsisten dengan catatan yang lain, menunjukkan bahwa mungkin saja orang ini ada, tetapi kemudian namanya dicatut untuk mendapatkan kekuasaan politik tertentu, mungkin saja seperti itu gitu ya. Dan karena itu maka perdebatan tentang siapa Ismail atau Ishak yang disembelih itu mungkin saja bisa menggambarkan sesuatu yang lebih besar. Misalkan kalaupun Abraham itu dianggap sebagai sosok yang tidak ada atau tidak tercantum dalam sejarah atau ahistoris itu, kita bisa menceritakan bahwa itu kan kehidupan masa lalu yang memang terkonfirmasi bahwa ada seseorang yang untuk membuktikan kepatuhannya kepada Tuhan, dia harus melakukan sebuah demonstrasi di mana dia menyembelih orang yang paling disayanginya. Ini kan sebenarnya adalah praktek di masa lalu gitu. Jadi itu kan bisa saja terjadi memang seperti itu karena itu adalah sesuatu yang sangat umum terjadi di masa lalu. Kan begitu ya, hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimana caranya untuk mendemonstrasikan bahwa dirinya itu sangat patuh pada Tuhan, maka dia harus menyembelih orang yang paling dikasihinya, orang yang paling disayanginya. Tradisi kurban seperti itu adalah sesuatu yang lumrah di masa lalu. Kan seperti itu. Jadi bisa saja kisah tentang Abraham itu ada, bisa saja gitu ya. Ini menurut sejarawan yang lebih berpikir secara lunak gitu. Tapi balik lagi, dan ketika kita sudah harus memindahkan bahasan kita dari arkeologis, dari historis ke arah yang lebih teologis, maka ini juga harus dikasih disclaimer bahwa ini bukan perdebatan antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Jadi banyak orang di Indonesia menganggap bahwa versi Kristen itu adalah Ishak yang disembelih dan versi Islam itu adalah Ismail yang disembelih. Itu sama sekali tidak demikian Baraya. Di dunia Islam itu 50-50 awalnya. Jadi para sahabat Nabi itu terpecah menjadi dua kelompok. Ada orang-orang diantaranya yang saya sebutkan tadi, Umar bin Khattab, kemudian Jabir dan sebagainya, menganggap bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Kemudian ada tokoh lain dalam sahabat-sahabat Nabi, diantaranya adalah Abu Hurairah gitu ya, kemudian Ibnu Abbas dan sebagainya. Itu yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail gitu. Jadi ini sebenarnya adalah perdebatan di antara kaum muslimin. Dan kenapa mereka berbeda pandangan terkait dengan masalah ini? Kenapa para sahabat itu berbeda? Ya karena sebenarnya di dalam Al-Quran tidak pernah tercantum siapa nama orang yang disembelih itu atau yang akan disembelih itu. Itu masalahnya itu. Jadi di surat As-Saffat yang sangat terkenal itu, yang 102 itu, kan teksnya itu menggambarkan ketika dia sudah layak, sudah cukup dewasa untuk itu, dia diajak sama bapaknya ke sana ke sini, kemudian begini dan begitu dan sebagainya. Penyebutannya itu hanya dia saja, tidak ada yang namanya Ismail atau Ishak, namanya itu tidak pernah disebutkan begitu. Ya kalau misalkan sekarang ada disebutkan dalam kurung Ismail, itu hanya orang-orang yang menerjemahkan saja yang membuat tambahan-tambahan itu. Tapi kalau misalkan dalam teks Al-Qurannya ya tentu saja hanya disebutkan dia, tanpa ada penyebutan nama satu identitas orang tertentu gitu, nggak ada ceritanya yang seperti itu gitu. Dan kalaupun misalkan kita merujuk pada hadis, ada yang menyebut bahwa itu adalah Ishak, ada yang menyebut bahwa itu adalah Ismail. Tetapi baik Ishak maupun Ismail, hadis-hadis itu kategorinya adalah doif atau palsu, atau terbukti telah ditambahkan. Begitu kan? Nah sekarang baik, kenapa juga di dalam Al-Quran tidak pernah secara tegas disebutkan siapa yang harus disembelih? Kalau misalkan Baraya belajar tentang tafsir Quran sedikit demi sedikit, maka Baraya akan sadar bahwa pola-pola seperti ini memang sangat umum di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran itu selalu menegaskan sesuatu dengan menggarisbawahi pelajaran, tetapi mengabaikan data-data dan nama-nama secara faktual, tahun-tahun secara faktual dan sebagainya, itu tidak disebutkan. Salah satu yang paling umum adalah misalkan begini, kalau misalkan kita mau membandingkan dengan pola yang ada di dalam Alkitab gitu ya, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Tuhan menciptakan waktu dalam 6 masa. Ini berbeda dengan di Alkitab yang menyebutkan dalam waktu 6 hari. Kan di dalam kitab Kejadian itu Tuhan menciptakan semesta dalam waktu 6 hari. Bahkan detail hari ini apa yang diciptakan, hari ini apa yang diciptakan, hari ini yang diciptakan, hari Sabtunya Tuhan beristirahat. Itu jelas ada. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu semuanya didetailkan apa. Nah sedangkan di dalam Al-Quran hanya disebutkan 6 masa.
6 masa itu bisa aja 6 zaman gitu ya. 6 zaman itu bisa aja misalkan zamannya dinosaurus, kemudian zamannya apa, bisa aja itu adalah 1 hari, bisa aja itu 1 detik, bisa aja 1 masa itu mewakili sebagai 1 bulan dan sebagainya. Itu tidak jelas, tidak secara tekstual bisa dipahami dengan satu opsi tertentu saja gitu. Makanya penafsiran, tapi itulah Al-Quran. Kalau misalkan kita melihat contoh yang lain tentang kisah Nabi Adam misalkan, di Alkitab ada, di Al-Quran juga ada, tetapi perbedaannya adalah bahwa di Alkitab itu ada dan sangat detail, sampai-sampai ada klaim yang menyebut bahwa Adam itu turun ke bumi sekitar 4046 sebelum Masehi. Karena memang angka tahunnya detail, usianya detail, apa segala rupanya detail gitu. Sedangkan kisah tentang Adam di dalam Al-Quran itu fokus tentang bagaimana kesombongan setan itu menjerumuskannya dari orang yang paling taat menjadi orang yang paling jahat gitu, atau pihak yang paling taat menjadi pihak yang paling jahat gitu. Bahkan apakah Adam itu manusia pertama, di dalam Al-Quran tidak bisa disebutkan seperti itu, hanya disebutkan sebagai Adam manusia khalifah pertama di muka bumi, yang sebelumnya sudah ada makhluk-makhluk serupa tapi menumpahkan darah. Jadi bisa saja dalam tafsiran ini bahwa Adam memang bukan manusia pertama, tetapi Adam itu adalah khalifatullah pertama, khalifah wakil Tuhan di muka bumi yang pertama. Nah, interpretasinya akhirnya bisa macam-macam. Adam bisa saja bukan manusia pertama, Adam bisa saja itu adalah, jadi keberadaan manusia purba lebih mungkin kalau misalkan kita sandingkan di dalam Al-Quran daripada kalau misalkan kita sandingkan di dalam Alkitab, begitu. Karena apa? Lagi-lagi pola-pola di dalam Al-Quran itu adalah dia tidak detail pada data-data dan fakta-fakta, tapi sangat menekankan tentang makna dan pembelajaran, tentang esensi yang harus kita ambil dari kisah ini gitu. Sedangkan di dalam Alkitab itu data-datanya di angka tahun sekiannya itu diberikan penjelasan gitu. Nah, karena itulah maka dalam hal ini menjadi wajar ketika di dalam As-Saffat ayat 102 itu kisah tentang penyembelihan Ibrahim itu tidak jelas siapa yang disembelihnya, apakah itu Ishak atau itu Ismail, tetapi yang berulang kali ditekankan dalam ayat-ayat itu adalah tentang betapa Ibrahim itu sangat mencintai Tuhannya sedemikian sampai mengalahkan rasa cintanya kepada anak-anaknya sendiri gitu, atau pada anak yang paling dicintainya sendiri gitu. Dan karena nama dan fakta dalam konteks ini adalah sesuatu yang sekunder, bukan primer di dalam Al-Quran, maka wajar kalau misalkan para sahabat dan generasi-generasi sesudahnya itu berbeda pendapat tentang siapa yang disembelihnya. Dan mereka tidak pernah berantem soal itu. Misalkan Ibnu Jarir At-Tabari, seorang pakar tafsir paling terkemuka dalam sejarah peradaban Islam, itu menuliskan sampai abad keempat Hijriah, sampai dia menuliskan kitabnya itu, dia menceritakan bahwa jalur atau riwayat atau penjelasan yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak, itu ada 19 jalur. Sahabat siapa yang ini, kemudian siapa pengikutnya, sahabat siapa yang percaya bahwa ini berapa, kemudian 19 orang. Sedangkan yang percaya bahwa yang disembelih itu adalah Ismail itu ada 23 atau 24, nanti saya cek lagi. Ada sekitar 24 sahabat dan jalur-jalurnya yang mengatakan bahwa Ismail lah yang disembelih. Jadi dalam hal ini sebenarnya relatif seimbang, dan walaupun jumlahnya misalkan lebih banyak yang Ismail, tetapi Ibnu Jarir At-Tabari sendiri lebih cenderung pada yang disembelihnya itu sebenarnya adalah Ishak, bukan Ismail gitu. Makanya dalam bukunya itu dia jelaskan bahwa adapun pendapat yang lebih mendekati kebenaran itu adalah Ishak, sebagaimana yang dijelaskan oleh ini 19 orang gitu. Jadi At-Tabari dalam konteks ini itu lebih cenderung pada Ishak yang disembelihnya itu, begitu. Dan sekali lagi tidak ada masalah, tidak pernah ada cerita dalam sejarah Islam perdebatan antara Umar bin Khattab dengan Ibnu Abbas tentang siapa yang disembelih. Itu nggak pernah ada perdebatan. Kenapa? Karena yang paling penting itu adalah pembelajarannya, bukan kisahnya. Dan mereka semua mengerti tentang pola-pola dasar dalam agama Islam itu seperti ini. Pola-pola dasar di dalam Al-Quran itu seperti ini, yang memang juga mereka juga paham. Jadi mereka mempersilahkan aja kepada setiap orang untuk berbeda pendapat. Toh nggak akan ada iman yang luntur atau nggak ada yang disesatkan gara-gara masalah ini. Jadi nggak ada seperti pernyataan Pak Dewan yang mengatakan bahwa ini adalah perspektif orang Kristen sehingga orang Islam nanti akan tersesat kalau misalkan masuk ke dalam versi ini. Nggak ada ceritanya yang seperti itu, Baraya. Ini adalah versi juga adalah dari kelompok-kelompok orang-orang Islam, begitu. Nah, lalu kenapa tiba-tiba sekarang orang-orang di Indonesia misalkan mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail dan itu adalah fix? Ya, ini muncul dalam tafsiran-tafsiran berikutnya, khususnya itu adalah tafsiran Ibnu Katsir. Jadi ada perbedaan mendasar antara gaya tafsir Ibnu Katsir dengan gaya tafsir misalkan Ibnu Jarir At-Tabari. Gaya tafsir Ibnu Katsir itu adalah ortodoksi gitu.
Jadi ini adalah satu kitab tafsir yang mengatakan bahwa pendapat inilah yang benar, kalau tidak seperti ini maka dia sesat atau salah atau dusta gitu. Jadi Ibnu Katsir lah yang pertama kali menyebut bahwa siapapun yang mengatakan bahwa yang disembelihnya itu adalah Ishak, maka dia itu adalah pendusta gitu. Kemudian referensi Ibnu Katsir itu adalah ya kisah-kisah Israiliyat. Kan dalam logika sederhananya menurut Ibnu Katsir kan disebutkan bahwa itu adalah anak tunggal yang disembelihnya itu. Nah, Ishak itu nggak pernah jadi anak tunggal karena dia adalah adiknya Ismail. Ismail 14 tahun lebih awal dilahirkan dari Ishak, sehingga yang pernah menjadi anak tunggal hanyalah Ismail, bukan Ishak. Begitu kan argumentasi dari Ibnu Katsir, walaupun kemudian ada bantahan bahwa sebenarnya Ismail tidak pernah dianggap sebagai anak karena anak budak dan seterusnya, itu silakan ada perdebatan gitu. Tapi maksudnya ortodoksi pertama yang kemudian menyatakan bahwa pihak yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak itu adalah keliru atau bohong atau jahat, itu adalah Ibnu Katsir gitu. Nah, ini berbeda dengan misalkan yang tadi tafsir Ibnu Jarir. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari yang di Indonesia kenapa kurang laku gitu ya, padahal ini adalah tafsir terbaik, disepakati oleh para ulama sebagai tafsir terbaik. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu adalah tafsir yang berbentuk ensiklopedik gitu. Jadi Ibnu Jarir itu kalau misalkan dia bikin buku, baik itu buku sejarah maupun buku tafsir, itu beliau itu selalu membanding-bandingkan seluruh pernyataan dan pendapat yang ada dari berbagai perspektif. Ini gini, ini gini, ini gini. Makanya sampai ada data 19 orang yang mengatakan sebegini, 24 yang mengatakan seperti ini, karena memang karya-karya beliau itu ensiklopedik sifatnya, macam-macam gitu. Nah, kemudian beliau ambil keputusan di akhir, tapi keputusan itu juga tidak menyalahkan pihak lain. Makanya ketika beliau mengatakan bahwa pendapat yang cenderung lebih mungkin atau lebih benar itu adalah pernyataan Ishak gitu, beliau juga tidak mengatakan yang lain salah gitu. Berbeda dengan Ibnu Katsir yang lebih ortodoksi gitu. Nah, kenapa Ibnu Katsir lebih seperti itu? Ya, dugaan saya sih karena memang pengaruh dari Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah memang dalam hal ini sangat kuat dalam konteks itu, benar dan salahnya itu benar-benar dipisah secara harafiah gitu. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Dan setelah itu dunia Islam semakin kesini juga semakin mempercayai dan menekankan bahwa Ismail lah yang disembelih. Bahkan Al-Quran di Indonesia yang dicetak di Indonesia itu kemudian terjemahannya langsung semuanya dikurungin bahwa dia dalam kurung Ismail, dia dalam kurung Ismail gitu. Ya, padahal saya pikir nggak usah ditulis juga, kan ini Al-Quran, khawatirnya ada tambahan-tambahan kan kalau misalkan seperti ini, walaupun ini sekedar terjemahannya saja, tapi kan dikhawatirkan seperti itu gitu. Bagaimana dengan pendapat saya? Ya, pendapat saya juga, saya tidak terlalu peduli dengan itu. Tidak terlalu peduli, karena yang peduli itu justru adalah orang Arab dan orang Yahudi. Karena Ismail itu adalah leluhur orang Arab, maka orang Arab itu kemudian memiliki kepentingan bahwa yang harusnya disembelih itu adalah Ismail, karena memiliki privilege yang lebih besar, dan Ismail itu adalah leluhurnya orang Arab, maka dia harus dikuatkan begitu. Demikian bukan dengan orang Yahudi. Yang disembelih itu bagaimanapun itu adalah Ishak, karena Ishak itu adalah leluhurnya orang Yahudi dan seterusnya dan seterusnya. Begitu kurang lebihnya. Nah, kalau di Indonesia gimana ya? Nggak apa-apa. Salah satu ulama tafsir di Indonesia yang hype, yang luar biasa, dan saya juga sebenarnya sangat suka dengan beliau, Gus Baha. Itu Gus Baha juga sebenarnya mengatakan bahwa yang lebih masuk akal dan secara tafsir lebih kuat itu sebenarnya adalah yang disembelih itu adalah Ishak. Menurut Gus Baha. Cuman Gus Baha kemudian menganjurkan kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, ikuti saja apa yang paling umum di Indonesia, yaitu Ismail. Jadi beliau mengatakan yang paling mungkin secara tafsir itu adalah Ishak, tapi silahkan ikuti yang Ismail. Nah, ini adalah seorang ulama besar. Maksud seorang ulama besar itu adalah ulama yang benar-benar paham tentang Al-Quran, tentang pola-pola di dalam Al-Quran. Maksudnya seperti yang saya jelaskan tadi, pola-pola atau sistem di dalam Al-Quran itu adalah fokusnya pada pembelajaran, bukan pada fakta dan data-data gitu. Jadi kata Gus Baha, kayaknya Ishak, tapi ikutin saja masyarakat pada umumnya, yaitu Ismail. Gak jadi masalah, gak ada yang harus dituduh sesat. Nanti kalau ikut ulama ini jadi sesat, ikut ulama ini jadi sesat, ya gak ada ceritanya seperti itu. Sejak awal para sahabat berbeda pendapat, dan tidak ada ceritanya dalam sejarah para sahabat kemudian bergontok-gontokan, berdebat soal ini dan sebagainya. Gak ada ceritanya yang seperti itu. Jadi Islam yang sekarang saling menyesatkan, atau umat muslim yang sekarang saling menyesatkan, yang beda sedikit langsung begini dan begitu, itu sejak zaman sekarang-sekarang aja. Di antara para sahabat, perbedaan pendapat itu selalu ada, dan tidak ada di antara mereka itu yang sampai pecah belah bikin aliran-aliran anu gitu. Bikin kelompok-kelompok anu, itu nggak ada ceritanya seperti itu gitu. Jadi
saya ngikuti dalam hal ini saya sependapat dengan Gus Baha gitu. Jadi saya nggak terlalu peduli dengan siapa yang itu. Saya juga tidak memiliki otoritas untuk menentukan siapa gitu ya. Tapi kan yang paling penting itu adalah ambil pelajarannya bahwa sebagai seorang hamba kita memang harus menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Tuhan, kepatuhan kita kepada Tuhan itu harus menjadi prioritas utama dibandingkan segala-galanya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.